saya diberi amanat untuk bersinergi dengan Bapak di sini, mencari, mendalami tentang sejarah Saum, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Min ayatillah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatul iman, para ahli pengajian subuh di Masjid Al-Hikmah, puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Puja juga kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Hanya karena kudrah irodanya lah pada pagi hari ini kita bisa bermuajah, berkumpul dalam rangka menambah keilmuan kita dalam ajaran-ajaran yang dirisalahkan oleh Rasulullah SAW. Dari kecil kita mengaji, tetapi bukan berarti setelah dewasa, setelah tua, geus cukup niat ilmu. Tidak ada batasan mencari ilmu, karena ada sebuah ungkapan, carilah ilmu dari mulai Aisan sampai liang lahat, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu ungkapan-ungkapan motivasi kepada kita untuk senantiasa mencari. Begitu pula seperti halnya seorang dai mubalik kiai, jangan hanya menyampaikan saja, tapi sama juga harus selalu terus mencari. Jek kolot baheula mah siga nyicikeun cai tina teko. Mun ayeuna kiai ulama cai tina teko ibaratna para hadirin nu tinu gelas, mun tuluy-tuluyan dicucikeun mah meureun beak tinu teko. Oleh karena itu tidak ada batasan siapa yang harus mencari. Semua yang namanya manusia, apalagi kaum muslimin, diberi kewajiban untuk mencari ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan pendidikan apingan atikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Allah, yaitu ibadah saum. Hadirin Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan dalam ahad kali ini saya diberi amanat untuk bersinergi dengan Bapak di sini, mencari, mendalami tentang sejarah Saum, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti yang dibacakan di awal dalam mukadimah dan Bapak-bapak sekalian pun sudah hafal,
incu orang budak orang geus apal dina perintah saum teh di beberapa kalimat terakhir ada kalimat kama kutiba alaikum kutiba alaikum syam kama kutiba alaikum min qablikum. Nah, yang akan kita bahas, kita guar, taliti nyaeta min qablikum. Apakah betul sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul yang terdahulu menjalankan saum? Sepertinya di antara kita sudah ada yang tahu dan sudah ada yang pernah baca atau mendengar bahwa banyak di antara nabi-nabi dan rasul yang menjalankan saum. Siapakah saja nabi yang menjalankan saum? Tentunya kita akan awali dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dalam beberapa keterangan dinyatakan bahwa beliau melaksanakan saum selama 3 hari. Jadi Nabi Adam ini saum lamanya 3 hari. 3 hari teh dinu satahun, seminggu, sebulan gitu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wal Nihayah, Bidayah wal Nihayah ini menjelaskan salah satunya dalam keterangannya, laukana Adam alaihissalam summu salasata ayyamin min kulli syahrin. Jadi Nabi Adam alaihissalam melaksanakan saumnya itu 3 hari dalam setiap bulannya. Naon sejarahna kunaon bet 3 hari? Dalam keterangan yang lain dijelaskan Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah karena melakukan dosa. Dosa teh naon? Kita sudah paham dan tahu, yaitu memakan buah khuldi. Yang merayu Nabi Adam sebetulnya bukan iblis, tapi sanu ngarayu nanti Hawa. Nah, ngan Hawa dirayu ku iblis. Iblis ketika itu mengatakan kepada Siti Hawa, dino sababaraha keterangan malah dijelaskan, tapi cerik-cerik iblis teh menggoda Hawa dengan kalimat yang sangat merayu. Muncik bahasa Sunda mah, ya dedeh teuing aranjeun teh makhluk nu diciptakeun ku Allah tinu taneuh, sanajan beda jeung kaula mah tinu sieuneu, tapi ku sabab aranjeun sarua cicing teh di surga. Iblis ketika itu tinggal di surga. Dina tafsir Ibnu Katsir ge dijelaskan iblis teh bagian dari jin. Jadi iblis teh jin baheula nama. Ada juga yang mengatakan iblis itu masih malaikat juga. Berbagai keterangan bisa kita jadikan referensi. Teh kudu diadukeun perbedaan mah. Nah, sampai mengatakan kalau kalian ingin tinggal yang abadi, maka kalian makanlah buah yang ada di pohon itu. Kata Hawa, itu teh pan teu meunang. Allah melarang kita memakan itu. Justru saya ingin menjelaskan bahwa kenapa Allah melarang itu, karena ada rahasia besar. Naon cenah rahasia besar? Lamun anjeun nyadar eta buah bakal abadi di surga. Itu sebetulnya katanya. Tepikeun ka elewena Hawa teh kan. Nah, maka Hawa merajuk ogo manja ke Adam alaihissalam, akhirnya mencek bahasa urang mah tarekel Nabi Adam teh naik di ala atau buah teh. Geus di ala dituang. Nah,
karena dimakannya buah itu, maka Allah menghukum Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Nah, di bumi inilah Adam alaihissalam menebus dosanya dengan bersaum selama 3 hari, dan hari ini dikenal dengan Ayyamul Bid. Naun cenah Ayyamul Bid ay biddatun abyad, putih bersih, membersihkan dosa-dosanya Nabi Adam dan Hawa dari kesalahannya di surga. Aya oge di keterangan lain, Nabi Adam teh setelah makan buah huldi teh kulitnya jadi hidung cenah. Hari pertama saum saparapatna bodas, kedua saparapatna deui bodas. Hari ketiga saum sampai putihlah kembali kulit Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua keterangan dari para ahli tafsir. Keun urang mah teu bisa nafsirkeun. Nah, selanjutnya nuka 2 saumnya Nabi Nuh. Masih dalam riwayat atau keterangan penjelasan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasil Anbiya, Imam Ibnu Katsir mengatakan kana an-Nuh yasumu dahr kullahu. Nabi Nuh mah berat saumna teh. Kenapa? Karena Nabi Nuh adalah nabi yang saumnya setahun penuh. Orang mau bisa setahun. 30 poe ge geus oyang gitu. Nah, selieur ayeuna komo geus rek terakhir. Geus sayang beres. Setahun penuh. Setahun itu tidak ada kosongnya. Maka nanti Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dalam beberapa hadis, ketika kita sudah saum Ramadan, maka disunahkan untuk saum 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya sama seperti kita saum 1 tahun. Maksudnya saum seperti Nabi Nuh. Kita kan jadi apal orang teh kunaon, maka dititah puasa deui 30 poe geus riweuh teu kaur antel jeung bojo. Waduh, geus loba gogoda der kudu ditambahan deui 6 hari. Nah, itu sejarahnya. Yang ketiga, saum Nabi Zakaria. Nah, saum Nabi Zakaria ini banyak referensinya dalam Al-Quran. Di antaranya seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 38. Sebelumnya kita jelaskan dulu kenapa alasan Nabi Zakaria nanti saum. Nabi Zakaria itu kurang lebih ketika itu umurnya 90 tahunan. Sudah tua renta, tapi can gaduh kene putra. Nabi Zakaria belum punya anak, sudah umur 90 tahun. Maka Nabi Zakaria sering menangis, sering berdoa kepada Allah. Dalam doanya Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Allah, aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Tetapi yang aku khawatirkan adalah siapa yang akan melanjutkan perjuangan dakwahku. Sementara aku melihat muncik bahasa ayeuna mah umat teh nu geus riweuh, geus loba nu maksiat. Di zaman baheula ge maksiat teh geus aya. Sudah banyak orang yang tidak mau mengindahkan apa yang aku katakan. Padahal ieu teh risalah teh ti anjeun kumaha mudah nuluykeun. Siapa yang akan melanjutkan? Kalau tidak ada yang melanjutkan, maka dunia akan hancur dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah marak. Maka dalam surat Ali Imran ayat 38, Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibat innaka sami'ud du'a.
Dan dikala Zakaria berdoa kepada Tuhannya, seraya berkata, "Ya Tuanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Ali Imran ayat 41 juga memberikan sebuah pernyataan bahwa Zakaria dari setelah berdoa itu, maka Allah menjawab doanya. Kumaha cara ngajawabna? Allah utus malaikat Jibril datang kepada Nabi Zakaria dan mengatakan bahwa engkau jangan khawatir, Allah akan memberikan keturunan bagimu yang soleh dan takwa. Ketika diberi kabar seperti itu, Nabi Zakaria bukan bahagia. Kenapa? Riwayat kisahnya yang lengkap, yang panjang, terdapat dalam surat Maryam dari mulai ayat ketiga sampai ayat ke-11. Mau dibacakan lamiting lah, saya obrolkan saja. Jadi ketika Nabi Zakaria berdoa itu, selain Nabi Zakaria yang sudah tua renta 80 tahun, istrinya pun mandul. Jadi Nabi Zakaria ketika mendengar berita dari malaikat Jibril mencek bahasa Sunda, "Wahai Jibril, lain teu nuhunkeun beja nu dibawa ku anjeun. Tapi rek boga budak kumaha? Bagaimana saya akan mendapatkan seorang anak sementara saya sudah beruban, tulang punggungku sudah tidak lagi tegak, dan yang kedua yang paling utama juga, istriku adalah seorang wanita yang mandul. Rek boga budakna jiga kumaha?" Maka Allah menjawab masih dalam surat Maryam, "Tong salempang eta mah bagian kami. Itu urusanku. Tong riweuh. Sagala rupa ge sameme anjeun diciptakeun, aya makhluk diciptakeun ku kaula bisa aya. Man anjeun oge baheulana mah eueuh. Ayeuna mah jadi aya." Begitu pernyataan Allah kepada Nabi Zakaria. Maka siapa anaknya Nabi Zakaria, siapa? Maka Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Allah, berikanlah tanda, ayatun, tanda kepadaku jika memang istriku nanti hamil. Cing pasihan tandana mun kumaha." Bagaimana tandanya cenah? Yen abdi teh bakal boga budak. Ya tandanya itu adalah Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam berpuasa, tidak boleh berbicara dengan siapapun. Tak saumna Nabi Zakaria meta. Tidak berbicara selama 3 hari 3 malam, dan Allah menyuruh kepada para umatnya untuk bertasbih di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi Nabi Zakaria selain 3 hari tidak boleh berbicara dengan kaumnya, tapi Nabi Zakaria harus memerintahkan kepada kaumnya untuk selalu bertasbih kepada Allah baik pagi ataupun sore. Setelah itu maka hadirlah seorang anak yang sangat soleh, sangat taat, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anaknya Nabi Zakaria yang dimintakan oleh Nabi Zakaria kepada Allah. Begitu Nabi Yahya lahir, ciri kenabiannya sudah tampak pertama. Yang kedua, seorang nabi yang
seorang manusia yang sudah diberi kehormatan oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul adalah Nabi Yahya. Usia muncul kurang malah 7 tahun berarti genap atau 7 tahunan lah. Nabi Yahya sudah paham betul isi kitab. Isi kitab naon? Isi kitab Taurat. Sampai ketika itu Nabi Yahya diajak ku babaturanana mun urang manusuk lompatan di masjid. Ya, ulin yuk, itu bahasa orang mari. Jawaban Nabi Yahya, aku diciptakan oleh Allah bukan untuk main saja. Jadi 7 tahun itu pun budak ayeuna nama umat Nabi Muhammad geus apal 30 juz jeung tafsir-tafsirna. Nabi Yahya bageuna Taurat. Kenapa Taurat? Karena sebelum Nabi Zakaria itu Nabi siapa? Nabi Musa. Ini masih kena turunan Nabi Musa. Maka kitabnya masih Taurat. Nah, itulah salah satu apa yang tidak bisa dipikirkan, yang dikatakan tidak mungkin oleh manusia. Ku Allah masa kede babari kun fayakun teh. Nabi Zakaria nyuhunkeun ngadoa. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang disempurnakan oleh Allah dari ajaran-ajaran Nabi terdahulu, harusnya lebih banyak berdoa kepada Allah jika ingin mendapatkan keturunan yang soleh. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Durrul Mansur, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh oleh Raja Namrud, ketika itu Nabi Ibrahim dalam keadaan sedang saum. Eta cirina non dasarna yen Nabi Ibrahim ge saum. Bagaimana Nabi Ibrahim saumnya? Sama seperti Nabi Adam, 3 hari di pertengahan bulan dalam tiap bulannya. Kembali ke Nabi Adam sedikit, yang kita lewat tadi. Jadi 3 hari Nabi Adam itu tanggal 13, 14, 15. Di waktu terangnya bulan yang sedang disebut nanti sangat terang. Mun bisa bahasa orang mah bulan purnama. Jadi itu. Selanjutnya saum Nabi Musa. Beberapa kiai, para ahli ulama, ahli tafsir, dan juga para muhaddisin, saum Nabi Musa ini adalah saum yang tidak bisa atau orang mah mungkin umat Nabi Muhammad nggak laksanakan. Hanya Nabi Musa saja ketika itu juga yang bisa melaksanakan saum yang diperintahkan oleh Allah, seperti yang tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 142. Dan satu-satunya Nabi yang diberi gelar Kalimullah, Nabi yang bisa langsung berdialog dengan Allah, hanyalah Nabi Musa. Nah, ini sejarah perjalanan Nabi ketika Nabi Musa ketika hendak berdialog dengan Allah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk saum selama 30 hari tidak tanpa buka. Ini berat tadi. 30 hari tanpa buka. Itu dalam penjelasan Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami' fi Ahkamil Quran, bahwa 30 hari itu di bulan Dzulqa'dah dan dilanjutkan 10 hari di bulan Dzulhijjah dengan cara yang sama tanpa buka di tiap harinya, tapi engke tos 10 dinten nembe buka, tos 30 dinten nembe buka. Makanya ketika itu dalam sebuah hadis
diriwayatkan sahabat Rasulullah ingin melaksanakan saumnya Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketahuilah aku dan para nabi pun sama manusia. Tapi perbedaannya dengan kalian adalah ketika kami saum di malam harinya Allah berikan makan dan minum. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Artinya Rasul mengatakan seperti itu kepada sahabat yang ingin melaksanakan saumnya Nabi Musa moal kuat. Dan Nabi jeung Rasul mah sanajan sami manusia, tapi Allah berikan kelebihan seperti diberikannya makan dan minum ketika sedang tidurnya. Makanya kata para mufassirin dalam beberapa kitab tafsirnya, seperti tadi Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Rasul justru menjawab dengan pernyataan seperti itu. Jikalah entong moyong jika Nabi Musa, Nabi Musa nah, padahal Allah perintahkan itu bukan hanya untuk Nabi Musa saja, tetapi dengan kaumnya juga. Dan perintah itu muncul ketika Nabi Musa dan kaumnya setelah diselamatkan dari kejaran Firaun. Jadi diselamatkan, Allah meminta untuk menjalankan ibadah itu. Tapi nyatanya Nabi Musa saja yang menjalankan, umatnya kalakanyeun berhala ngumpulkeun emas dijadikan patung sapi. Nu ayana disebutna anu pemuja setan teh. Para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah saum Nabi Daud. Dalam kitab Sunan An-Nasai, Imam An-Nasai meriwayatkan, juga Imam Bukhari dalam Sahih, dalam kitab Sahihnya menjelaskan, ahabbu siyam Allah azza wa jalla siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Allah yang disukai oleh Allah dalam saum adalah saumnya Nabi Daud. Saum sehari dan buka sehari. Dan ini oleh Rasulullah dianjurkan kepada para sahabat untuk menjalankan saum Daud. Tetapi nabinya sendiri tidak menjalankan saum ini. Ini yang perlu dicatat. Nabi menganjurkan saum Nabi Daud kepada sahabatnya, tapi Nabi naku anjeun henteu ngalaksanakeun saum ieu. Kenapa? Dua alasan yang Rasulullah ungkapkan kepada para sahabat ketika itu. Yang pertama, aku tidak saum Daud karena aku takut kalian akan kesusahan. Karena ketika itu kondisi Rasulullah dengan para sahabat sering-seringnya peperangan, sedang seringnya melakukan perang dengan kaum kafir. Maka Rasul sieun keur perang di bawah saum Nabi Daud. Ayeuna saum isuk henteu, ayeuna saum isuk henteu, bisi ripuhkeun. Dan alasan kedua Rasul mengatakan, kalau aku saum Daud, maka aku khawatir kalian semua menganggap saum Daud itu adalah saum yang wajib dilaksanakan. Hal ini Rasul lakukan juga seperti dalam sholat tarawih. Rasulullah selama hidupnya menjalankan sholat tarawih di masjid hanya sampai 3 kali. Kenapa? Karena Rasul sama alasannya adalah takut para sahabat dan umatku menganggap sholat berjamaah tarawih wajib dilaksanakan bersama-sama di masjid. Jadi selebihnya mah Rasul ngajalankan tarawihnya di bumi. Tidak bumi Rasul di Paimbaran kari lebat gitu ya.
Dan ini tidak jadi persoalan. Ayeuna cenah kumaha salat tarawih di masjid. Ada orang mah salat biasanya jarang. Biasanya di masjid tarawih atuh. Yang selanjutnya adalah saumnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saumnya berbeda dengan ayahnya. Ayahnya Nabi Sulaiman teh urang ketika Nabi sorangan tak apal bapa jeung budak nanya. Minimal apal-apal eta. Bapana Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Nabi Daud mah tadi sehari saum, sehari buka. Aya Nabi Sulaiman mah. Nabi Sulaiman saumnya selamat 9 hari dalam setiap bulannya, 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, dan 3 hari di akhir bulan. Itu saumnya Nabi Sulaiman. Adapun Nabi Isa, saumnya berbeda sekali dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Isa itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kana yasumu Isa bin Maryam yasumu yauman wa uftiru yaumaini. Kalau Nabi Isa mah saum sehari, buka 2 hari. Jadi sehari saum Senin misalkan, Salasa Rebo henteu saum, Kamis saum deui, Jumat Sabtu henteu, Ahad saum deui. Itu saumnya Nabi Isa. Jadi saum yasumu yauman wa uftiru yaumain. Selanjutnya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sudah tentu tahu saumnya yang sedang kita laksanakan. Hanya mungkin paling saya kasih tambahan bahwa setiap Rasul, setiap Allah menurunkan sebuah perintah untuk dijalankan oleh umatnya. Allah itu latifun, punya sifat yang sangat lemah lembut. Allah tidak pernah menurunkan sebuah hukum, sebuah perintah dengan saklek langsung kudukir. Maka di saum Ramadan pun ketika pernyataan kutiba alaikumusiyam, kalau dari kata grammar bahasa Arabnya kutiba teh asal kata dasarnya kataba, artinya menulis, bukan diperintahkan, tapi bermakna furido. Kutiba teh mun di nanti atunya mun diuraykeun mah meureun mun diuraykeun mah siga kieu dicatat, berarti sudah dicatatkan. Nah, ketika awal surat Al-Baqarah ayat 183 ini turun di Madinah di tahun kedua Hijriah, jauh-jauh hari sebelum jauh-jauh hari sebelum ayat ini turun, tadi kita sudah uraikan semua para nabi menjalankan saum. Nah, di Mekah, di Madinah, apalagi orang yang sudah masuk Islam dan ikut hijrah kepada Nabi Muhammad, mereka sudah menjalankan saum. Yang lamanya sama 30 atau dalam keterangan lain 36. Mengikuti saumnya nabi-nabi terdahulu. Tapi ketika turun ayat ini, ayat walaksanakeun ayat henteu tanpa alasan, dan Allah belum menghukumi kepada kaum muslimin yang tanpa alasan ketika Ramadan tidak saum. Ayat 183-nya itu masih belum ada perintah untuk diganti, untuk membayar fidyah dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka merasa berat, dan kabayangku umat Islam ketika itu saumnya para leluhurnya yang saumnya begini. Misalkan di subuh saum ke maghrib buka. Nah setelah buka
nanti datang waktu Isya maka mereka saum kembali. Makanya ada yang melaksanakan, ada yang tidak ketika ayat ini turun. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab dalam sebuah kisah diceritakan, Umar bin Khattab ketiduran sebelum datangnya waktu maghrib. Gugah-gugah terus kaliwat Isya. Aduh guys, Isya berarti saum deui pan. Tetapi Umar bin Khattab tekiat. Umar bin Khattab mendatangi istrinya. Maka berhubunganlah Umar bin Khattab dengan istrinya. Dijawab ku Allah dinas ayat nu ke 185. Jadi tahapan-tahapan perintah saum pun mencek orang manawanya. Allah itu melihat kondisi hambanya. Nu kahiji ngarasa beurateun. Makanya ayat 184 menjelaskan apabila kita sakit, apabila dalam perjalanan, maka boleh kita tidak saum. Diganti di hari-hari lain. Itu tuh setelah ada kondisi umat anu jiga tadi. Ainu saum, ainu teu. Nah, kondisi nu 185 ngajawab uhilla lakum. Maka dihalalkan bagimu istri-istrimu. Datangilah, mereka adalah bajumu dan kamu adalah bajunya. Itu dalam 185. Artinya menjawab kasusnya Umar bin Khattab. Menang, penting mapek, makan, minum, dan berjima dengan istri. Ini artinya tahapan seperti saya sering ceritakan hukum Homer. Ya Umar kan teu langsung ceger haram. Da bangsa Arab mah tukang mabok teh ya. Matak nah para sahabat sok mabok bari sok salat oge. Nah itu mungkin ya. Nah ditambah di sini oleh saya saumnya Maryam. Maryam itu adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ketika ayahnya Maryam itu siapa? Yakub. Nabi Yakub itu kan berdoa ingin memiliki ayahnya Maryam ya, bukan berarti akina Nabi Isa. Maryam teh wanita tapi teboga suami, teboga anak, berdoa ingin memiliki keturunan yang bisa melanjutkan kenabiannya. Maka doa Nabi Yakub diijabah oleh Allah dengan memberikan anak yang dikandung oleh Maryam. Di cerita Injil, maka ketika itu Bunda Maria berangkat pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu bukit, sebuah bukit gunung letik, muncak sunama pasir, yang di sana ada rerumputan. Tapi kenapa jadi di kandang domba itu teka artinya teh. Padahal di bukit yang terhampar rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang di bawahnya ada air sungai yang mengalir. Itu dalam Al-Quran. Nah ketika Maryam tekiat mau melahirkan, dalam surat Maryam ayat 26-28 oleh Allah diceritakan, makan dan minumlah sesukariamu, sok ameh ngalengitkeun ka nyeri. Tapi ketika engkau bertemu, maka bernazarlah engkau kepada Tuhanmu. Kalau engkau bertemu dengan siapapun, engkau tidak boleh berbicara. Nah setelah melahirkan, Maryam turun dari bukit, datang di kota,
pasti ramai. Setiap yang melihat Maryam menggendong seorang bayi, dalam ayat 27 banyak yang menghardik Maryam, wahai kau saudaranya Harun, indung maneh teu soleh, bapa maneh teu soleh, maneh geus ngalakukeun kesalahan besar dan kemungkaran yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Maka apa jawaban Maryam? Aku sudah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang bahwa aku tidak akan menjawab, mengungkapkan apapun. Erek puasa. Nah, puasanya Maryam itu puasa berbicara seperti Nabi Zakaria tadi. Tapi Maryam menunjuk kepada bayi yang sedang digendongnya. Dan disinilah muncul mukjizatnya Nabi Isa. Yang menjawab adalah Nabi Isa. Nabi Isa kumaha ngawalarna? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alni nabiyan. Dalam surat Maryam ayat 30, Nabi Isa menjawab, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di zaman itu, di zaman Maryam, Nabi Harun, dan keturunan-keturunan Nabi Yakub, diyakini, dipercaya budaya bahwa diam itu adalah ibadah. Maka ketika Maryam diam, mereka bangsa Israel, oh, Maryam sedang beribadah. Tetapi tetap ada sebagian di antara mereka yang tidak percaya itu adalah bohong besar. Ketika Maryam tidak menjawab hanya dengan isyarat, seperti ketika Nabi Zakaria juga memerintahkan kaumnya untuk bertasbih pagi dan sore hanya dengan isyarat, orang Bani Israel tidak percaya. Maka Allah yakinkan dengan mukjizat Nabi Isa, bayi anu kakara lahir beureum keneh bisa nyarita dengan kalimat yang tadi. Aku adalah hamba Allah dan aku diberi kitab serta aku dijadikan seorang nabi. Itu adalah beberapa uraian singkat tentang saum-saum yang dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah orang Yahudi, Nasrani sekarang masih saum? Masih. Kan beda bentuknya. Yahudi saumna 24 jam. Dengan alasannya sebagai peredam kemarahan Tuhan dari berbagai dosa yang telah dilakukan, sieun turun azab. Nasrani saumna kumaha? 1 hari puasa, 2 hari tidak, ketika dulu mun ayeuna mah puasa anu puasa 3 dahareun anu dipikaresep, nupang dipikaresepna eta tong dinahar. Aya nu puasa ngan nginum mungkul menang. Itu yang hari ini. Kalau yang dulu masih pakai Injil Barnabas, puasanya sarua keneh jeung Nabi Isa, sapoe puasa 2 poe henteu. Tapi alasanana beda. Alasanana jang menebus kesedihan karena Yesus Kristus disalib di tiang salib. Nah, itulah beberapa riwayat baik dari tafsir ataupun hadis. Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah semua yang telah saya uraikan, karena memang semua juga tafsir adalah sebuah ijtihad para mujahid, para mufasir. Tetapi sanajan mufasir teh ijtihad, hasil telaah mereka
kita harus hargai dan hormati siapapun ulamanya, kiainya. Sebab orang mah teu bisa. Orang mah ada boro-boro nyeun tafsir. Macan lagi ditarik tau kene gitu kan. Makanya saya selalu ingin catatkan kepada siapapun, ketika ada sebuah tafsir dengan tafsir berbeda, ketika ada seorang pendapat A berpendapat B, teu kudu riweuh. Orang sok kadang riweuh ningali pendapat batur salahkeun, cocokologi lah naon lah. Eta jelema nu teu mikir gitu. Kaos sok bisa we. Sekarang orang memikir lagi apa yang telah kita berikan, kontribusi apa yang telah kita berikan buat agama kita. Nyieun teu bisa tuh, tong nyalahkeun batur gitu. Loba aya teh jelema nu kitu patut teh boga ilmu tapi teu make kerangka agama. Siapa? Lain jelema bodoh, jelema pinter deui. Ustad, ajengan, kiai, ulama mau balik, aya nu kitu loba. Saya katakan begitu kenapa? Karena memang realitas. Ulah sok saya sering begini. Wadahna naon wae bebas kan. Rek NU, rek kemudian rek Persis, rek SI, rek Suryalaya, Torekat, Naksabandia, semua punya hak masuk surga. Punya tidak? Ya punya atuh kabeh masuk surga. Tapi nalika aya jelema anu beda, urang sok ngarasa pang benerna, emang surga teh nu maneh unggul gitu. Saya sok asli, sok gemes ka jelema nu kitu. Kalau jelema geus ngarasa pang benerna, ketepek teh numpak panggih di surga mah anu disalahkeunana apa. Nah, makanya siapapun organisasinya apapun, semua punya hak untuk masuk surga dan semua punya hak untuk berpendapat, semua punya argumen masing-masing. Ulah sok rariweuh boga sirah teh da Allah teh dina Al-Qur'an ge nyaritakeun menciptakan manusia bersuku bangsa, menciptakan manusia berbeda-beda agama, saling ta'aruf, saling mengenal. Sampai saya sering analogikan, saya pernah tanya seseorang, kalau antum mengatakan semua harus sama, aya pamajikan maneh awewe lalaki, awewe sarua teh jeung maneh henteu, nah periweuh. Anda punya anak dua, yang satu suka tahu, yang satu suka telur. Ayeuna budak beuki tahu dipaksa kudu wadarno daekeun teu utah. Begitu juga pendapat. Orang boga pendapat geus antep. Nu boga pendapat teh tong didedet-dedet kudu sarua jeung urang. Tafsir saya sering tanyakan, apakah boleh berubah? Apakah boleh dirubah tafsir? Menang tafsir dirubah? Halo? Boleh nggak? Boleh. Moal aya atuh tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Marogi, tafsir Ru'ayinul Bayan, moal aya ngaran-ngaran tafsir eta lamun teu meunang dirubah. Yang kedua catat, kita punya 4 imam mazhab. Apakah 4 imam mazhab itu sama semua isi kitabnya? Minimal ngadenge ti para ulama, para kiai, sarua teh Imam Malik jeung Imam Maliki, sarua teh Imam Hanafi jeung Imam Syafi'i. Saya kasih contoh satu. Istri kita, anak kita pakai jilbab, pakai. Aya nu dicadar, aya nu teu. Ya, kenapa sampai begitu? Dalam satu hal, Imam Malik dan Imam Syafi'i satu pendapat dalam menutup aurat wanita. Semua aurat wanita itu adalah semua tubuh wanita itu adalah aurat. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, kecuali ma dhahara minha, kecuali yang tampak apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Nah, eta dasar landasan istri urang atau anak urang anu teu make cadar. Catat. Itu teh Imam Malik jeung Imam Syafi'i. Tetapi Imam Hambali, semua tubuh wanita itu aurat kecuali 2 mata. Mata aya nu make cadar tapi matana kati nyali.
Tapi Imam Hanafi lebih dari itu. Semua aurat wanita adalah, semua tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali mata nage sarua aurat. Mata kain nu dicadar tutup kabeh teu ciri nana. Make kain nu rada carang me bisa lempak. Mereka imam yang kita yakini sebagai ahli fuqaha, tafaqquh fid din, ahli dalam urusan agama. Tapi 4 mazhab itu semua berbeda dan tidak pernah, silakan baca sejarahnya, riwayatnya, tidak pernah berselisih. Imam Malik mengatakan, kalaulah pendapatku benar, maka ikuti, dan kalau tidak benar, tidak sesuai, kembalilah kepada Rasul. Imam Syafi'i juga berkata seperti itu, Imam Hambali, Imam Hanafi, semua berkata seperti itu dalam berbagai kitabnya. Mata mun ayeuna jelema aya nu sok pepedeng-greng, ustad lain, komo mun ustad oge. Ustad lain salah. Aya teu bisa matungna bagaya. Ayeuna mun ustad nu kituna sarua sakitu ustad teu ngarti. Artinya mari kita terima perbedaan, mari kita hidup dalam perbedaan. Indahnya dalam perbedaan. Sok kaya ngedegungkeun mana jelema kitu teh padengung kaos manehna wae surga teh gitu kan. Itu saja, terima kasih. Ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan saeutik patri aya sasieun sabeunyeun sabakatul hibreun candakeun ka bumina sewangan kanggo nambihan hazanah intelektual Islam, dan juga mengingatkan kepada yang sudah tahu dan menjadi tahu bagi yang belum tahu, supaya kita lebih yakin istiqomah Islam teh benar-benar agama anu sempurna, dan kita yakin bahwa Allah itu betul-betul ada, dan kenapa harus ragu kepada Allah. Geus puguh loba contona dina kisah-kisah Nabi tadi, nu teu mungkin cek jelema sangat mungkin bagi Allah. Matamun ayeuna yakin nu ragu kana rezeki nu dibikin ka urang ti Allah, eta jelema geus musyrik ke Allah Subhanahu wa taala karena merasa tidak yakin adanya yang mengatur ini. Jelema di kandungan bayi, siapa yang membesarkan bayi itu? Ibuna naon? Indungna dahar jengkol, budakna ngi dahar jengkol. Keur dinu jero beuteung. Pan aya plasenta. Cek ke dokteran mah plasenta, tapi nu ngagerakeun eta saha? Cacing di jero taneuh, saha nu mere daharna eta? Nu naplok di nu lalangit imah teh cak-cak, cicing. Nu di daharna ngapung. Cek logika jelema kuduna nu ngapung atuh nu ngadahar. Yang nu naplok ke cicing. Pan nu ngadahar mesti balik, kalah cak-cak nu cicing, nu ngadahar nu ngapungnya. Tapi cek Allah baru tidak mustahil. KBG sangat bisa dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan 2 tahun kamari mah cenah Covid, Ramadan teh barokah. Ayeuna mah alhamdulillah barokah. Nu dagang usaha untungna gede. Nu bagawe di swasta, bagawe negeri THR-na malah runcul ayeuna mah aya. Nu di PHK boga usaha teh untung. Nu kitu barokah teh. Ataupun kitu mah babah akeo nu mareunang barokah gede mah, dan nu ngajualan baju lebaran mah lolobana bangsa manehna. Atau orang Islam mah terjadi barokahnya Ramadan. Sebetulnya bukan itu kan. Rezeki itu bukan harta benda. Bisa nak orang ngampul ngariung diuk di dia ge itu teh barokah sangat besar sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan alaihi wa sallim minni mutaqabbaran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.